Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vindi Monica dengan NIM 1C4240228 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi Murni, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi fisika yang telah diajarkan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Yoza Fendriani, SPD MSI, mengenai besaran dan satuan. Jadi, pengertian besaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai, dinyatakan dengan angka, dan juga memiliki satuan. Contoh sesuatu yang dapat kita ukur adalah benda seperti panjang meja, berat suatu benda, luas suatu benda, dan lain-lain. Di sini ada beberapa contoh besaran, yaitu massa, panjang, waktu, kuat arus, volume, dan sebagainya. Jadi, segala sesuatu yang dapat kita ukur itu, salah satu contohnya adalah seperti panjang suatu benda, kuat arus, dan juga volume. Jadi, apabila kita mengukur buku ini, kita dapat mengukur panjang dan lebar bukunya, serta kita juga bisa mengukur berat bukunya dengan cara menimbangnya. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai satuan. Apa sih satuan itu? Jadi, pengertian satuan adalah skala atau acuan pembanding pada suatu pengukuran dan melekat pada nilai besaran. Contoh satuan adalah meter, kilogram, sentimeter, ampere, volt, dan sebagainya. Jadi, apabila kita mengukur sebuah benda, satuannya itu disebut dengan satuan besaran. Seperti contohnya ketika kita mengukur penggaris ini. Penggaris ini memiliki panjang 30 cm, jadi satuannya adalah sentimeter. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam besaran. Seperti yang sudah diketahui oleh kita semua, besaran itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran asli yang tidak diturunkan dari besaran satuan. Contohnya seperti massa, panjang, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah mol, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah kecepatan, gaya, usaha, tegangan, debit air, tekanan, dan volume. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai macam-macam satuan, di mana macam-macam satuan ini sudah terdaftar di sistem internasional atau sistem SI. Yang pertama adalah satuan baku, yaitu satuan yang memiliki nilai tetap untuk semua pengukuran. Contohnya seperti meter atau sentimeter, kilogram atau gram, dan second. Lalu yang kedua, satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang memiliki nilai berubah-ubah atau tidak tetap. Contohnya seperti hesta, jengkal, depa, kaki, dan sebagainya. Jadi apabila kita mengukur sebuah benda, jika satuannya merupakan sentimeter atau meter, itu bisa dikatakan sebagai satuan baku. Namun, apabila kita mengukur sebuah benda menggunakan jengkal tangan atau jengkal kaki, itu merupakan satuan tidak baku. Di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai alat-alat untuk pengukuran, di mana untuk pengukuran panjang dengan satuan sentimeter atau meter itu biasanya digunakan alat seperti mistar, penggaris, dan sebagainya. Lalu untuk pengukuran berat dengan satuan kilogram atau gram, kita bisa menggunakan neraca atau timbangan. Dan untuk pengukuran waktu dengan satuan second, kita bisa menggunakan alat seperti timer atau stopwatch. Jadi, kesimpulan pada materi ini yang dapat saya ambil adalah besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan satuan adalah standar untuk menyatakan nilai besaran tersebut. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi besaran dan satuan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.